اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر باللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Diawali dengan majlis doa untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirnarasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Tabib ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejemberan Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekarang. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajah Bapak Kiai Haji Syamsul Muhabis beserta keluarga besarnya, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di hadapan segenap arwahul muqaddasah ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, khususnya kepada guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslur Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Para alim, para ulama, khususnya kepada wakil talqin yang hadir pada kesempatan hari ini, beliau Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Sampang, Madura. Hadirin hadirat ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Di sini tidak panjang-panjang saya menyampaikan, ada 3 poin. Kalau 1 poinnya itu 1 jam, berarti yang pertama, karena ada banyak akhwat yang baru, ini saya putar lagi supaya semakin yakin mengapa kita ikut thariqah. Karena kita perlu jalan, perlu mengetahui bagaimana jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu menawi panjenengan kula tangleti benjing panjenengan ning sampun pecah, roh panjenengan iki bakal ten pundi? Mun semerapa dalane balik ten kene Gusti Allah. Tepi banget. Panjenengan kalau ditanya sehabis roh ini pisah dari jasad, mau kembali kepada Allah, tahu nggak jalannya? Boten semerap nggih. Ojo. Keranten kula panjenengan boten semerap dalane bali ten kene Gusti Allah, mulane kula panjenengan derek tiyang sing sampun semerap dalane ten kene Gusti Allah. Lho kok boten otomatis balik ten kene Gusti Allah, boten, wong Gusti Allah dawuh kok. Yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Pada hari akhir kelak, yaqulul insan, orang-orang itu bertanya, kemana aku akan pergi? Aku tidak tahu jalan ke Rabbku, aku tidak tahu jalan kepada Tuhanku. Ainal mafar, Allah bertanya, kemana engkau akan pergi?
sing gak melu torikot bingung tolak iki ndi kula jenengan sing sampun derek toriko lho iku guruku Aba Aos wonten stempel teng ngene ati panjenengan kalimat zikir wis diakui derek iya Aba Aos gak ketemu kepada Pak Haji Samsul Pak Haji yo nopo niki ayo bareng-bareng nang Aba Aos gandeng kita dateng apa sepuh sampai tenggene Syekh Abdul Qadir Jailani sampai tenggene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulane tiap waktu kula panjenengan mesti nyuwun dhateng Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah duduhaken kula dhateng dalan sing lurus niku mboten dalan ten ngene mall, mboten ten ngene stasiun. Dalan lurus niku dalan balik ten ngene Gusti Allah. Ya napa dalan balik ten ngene Gusti Allah niku? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan kembali. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Lha niki dibocoraken kali Gusti Allah. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Nikmat nopo? Apa nikmat bojo ayu? Bojo ayu ya nikmat tapi dudu itu. Apa nikmat numpak motor apik? Pajero Sport Dakar. Kula eling Dakar itu. Enak mangkene itu aneh. Timbangannya numpak truk. Apa yang sing angsal nikmat niku omaya gede tanah yombong. Tapi nikmat sejati itu adalah kenal Allah, ma'rifatullah, al-arif billah pun semerap dalane balik tanggane Gusti Allah. Nah, dalane balik tanggane Gusti Allah niki mboten jasad. Jadi jangan konsen fokus tenggene jasad aja, jangan dilihat dohirnya saja. Lebih penting dari itu adalah batinnya, karena batin inilah, hati inilah, ruh inilah yang kembali kepada Allah. Cacat sampeyan dipendem, diwangkan pemane kula niki nek kadung pun diangkat abot. Nah, mula saking menika para ibu, para bapak, mursyid kita Aba Aos menanamkan kalimat zikir. Sebab tidak ada satu amalan pun yang bisa sampai kepada Allah kecuali zikir. Ingat, tidak ada satu amalan pun yang bisa sampai kepada Allah kecuali zikir. Sampeyan sholat, apik dohire, wudune tepat, sarunge apik, lambene apik. Bareng sholat Allahu Akbar, nang jero atine gak ana dzikire, nyampe mboten sholate. Mboten, malah diancam fawailul lil musallin. Jenengan poso, tapi poso niku mboten wonten zikir ten ngene Gusti Allah. Iman luwih kali ngelak mawon. Basok iki. Ngoten. Mulane para bapak, para ibu yang kula mulyaken, niki kula panjenengan perlu thariqah dalan balik ten ngene Gusti Allah dibimbing kalian waliyam mursyidah. Kan wonten ing Al-Qur'an surat Kahfi, may yahdillahi fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidah. Apabila Allah memberikan petunjuk kepadamu, maka engkau akan mendapatkan petunjuk itu. Dan apabila Allah membuat sesat dirimu, falan tajida lahu waliyan mursyidah, maka engkau tidak menemukan wali mursyid.
Wali mursid Kanjeng Nabi riyen sing pertama. Pamane piyambak mboten nemokno. Pak Dene mboten nemokno, Pak Liki mboten nemokno. Karena sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini para jamaah sekalian, ini alhamdulillah ada majelis zikir thariqah. Mboten ado-ado ten kene mriki. Mboten ado-ado. Wonten majelis thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sing mursyid niki Abah Aos Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasahu sirah niki sing kula panjenengan dan gini kitab Miftahus Sudur, wali yang mursidah, wali mursid itu harus wali yang masih hidup. Wali yang mursid. Maka pertautan hati ini perlu secara rohani dibina, dibimbing oleh beliau agar kita sama-sama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki poin pertama. Sampai saja. Poin kedua, mangke dalu niku para jamaah wonten siaran langsung Piala Dunia. Siaran langsung Piala Dunia antara kesebelasan Maroko kalian Kroasia. Mangke jam sedoso tunggene SCTV. Nek channel tepat ketemu. Kalau panjenengan nggih ngoten, tenggene Gusti Allah nek frekuensi ini tepat ketemu. Abah Aos kalian ahli silsilah frekuensinya sudah sambung kepada Rasulullah ahli silsilah. Beliau ini adalah silsilah yang ke-38. Begitu nyambung ketemu. Wong siaran langsung di tengah SCTV sampai yang buka TPI dangdut. Orang nyambung. Boten nyambung mungkin di sepak bola iki. Dari ini Piala Dunia final. Sampai jago pun di para bapak. Maroko. Siran. Boten jago Kroasia. Masya Allah, Maroko niku kathah sing apa niku pemain Maroko niku sing ngamalaken thariqah. Alhamdulillah. Terus pada waktu sebelum berangkat menuju Qatar ini di deadline semua pemain harus minta restu sama ibunya dan ibunya wajib dibawa untuk melihat siaran langsung di Qatar. Mas, ini ono sing ngelokno. Gol diparani kali kanca-kancane dadakno sing kegulan niku melewayu ten kene ibu. Alhamdulillah Bu iso ngegolno. Wong kancane kepengin napa ngucap salam diparani dadak melewayu ten kene ibuke. Masyaallah muga-muga juara. Nah, kurang ini seneng nggatuk-nggatukno antara kejadian atau momen yang penting itu dengan sesuatu yang ada di dalam hati. Wis tak gatukno, apa hubungannya yo? Final Piala Dunia ambek arti, ambek sufi, tasawuf. Wah, niki menarik niki. Di kapan-kapan mawon. Niki mau nggih. Pokoknya nek kula panjenengan dados supporter, niki bahas masalah supporter mawon mboten pemain. Nek bahas masalah pemain, yo napa carane ngegolno niki jelas wonten rintangane pemain iki. Dikiring nganan, didang. Ayo nanti. Ka oleh. Diumpan ngoten ngene kiwa didang malih sampai kemringetan sampai pegel. Kula mboten ate olahraga bal-balan wingi niku dijak. Temen niku bola niku futsal. Masya Allah monggo pengurus. Ya, Atau olahraga itu aptok gawe anak. Menggos. Lho ngoten lho.
Mboten betebel lho iki. Boleh ngalor, mulai ngalor, boleh itu mulai ngidul. Gak oleh blas, gak oleh bal-balan, kayaknya gak iso main bola. Itu pemain untuk mencapai gol itu banyak rintangannya, membutuhkan tenaga dan stamina, membutuhkan skill, membutuhkan teknik. Nah, aku gak iso apa-apa ya. Sudah bekan itu tak ngomong. Ini pemain. Niki nopo? Kalau gandingan kan masalah supporter kalian tasawuf. Masya Allah. Menawi kalau kita menjadi supporter kesebelasan mana, maka harus ada pilihan, kan? Aku kok seneng apa niku? Persik Petro. Persegres. Utawa setengah dunia lah. Manchester United, bulan boten karo apal. Boten karo seneng sakjane ningali bola niku. Wis lapo ndelok bola. Ku hasilnya piro-piro lah. Hasilnya ku 3-2. Bareng wonten sing menarik, ana pemain mari ngegono mlayu nang nggone mbokne. Lah niku baru kula tingali mari. Oh, masyaallah. Untuk menjadi supporter yang baik, ini saya gabungkan, saya kaitkan dengan tasawuf. Maka harus ada pilihan mana yang akan disupport. Kalau belum ada pilihan berarti sampai belum supporter, penonton biasa. Kalau sudah supporter berarti harus ada kesebelasan yang didukung. Ultras, Manchester United. Maka di saat itu dibutuhkan semacam talqin, dibutuhkan semacam Doktrin. bukti bahwa kita ini menjadi supporternya Manchester United. Maka ketika kita sudah berjanji kepada Manchester United untuk mendukung, maka mulailah atribut itu dipakai. Gawe kaos Manchester United juga menunjukkan bahwa itu adalah supporter MU. Inilah yang dinamakan syariat. Maka kalau panjenengan masuk ke dalam syariat agama Islam, maka harus ditalkin dulu untuk masuk dalam agama Islam, namanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa adanya pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, belum diakui menjadi orang Islam, si supporter biasa. Bareng melbu tenggane toriko, berjanji setia di baiat ditalkin, inilah sudah ditemukan supporternya. Maka apapun yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid itu adalah menjadi pegangan untuk kita laksanakan. Bareng pun jadi supporter, maka kita akan mengikuti arahan, kita akan masuk ke dalam suatu jamaah. Hampir anggota supporter MU kok gak mlebu anggota nanggone persatuan supporter itu mau kesebelasan itu mau. Ini mboten tasik dereng pas dereng diakui sepenuhnya. Wong acara ketemuan supporter gak tau teko. Gak tau teko. Akhirnya para jamaah dibuatlah satu wadah inilah yang namanya Qadiriyah Naqsabandiyah supporter. Maka ketika kita sudah masuk wadah, kita harus mengikuti aturan yang ada. Besok kita melaksanakan perjalanan untuk menyaksikan pertandingan MU di sini, wajib pakai kaos, wajib ini, wajib bayar dan sebagainya, wajib mengamalkan ini dan sebagainya. Inilah yang namanya supporter tori. Tapi supporter syariat mungkin sekarang supporter
thariqat. Kemudian masuk kepada supporter hakikat. Kalau sudah menyaksikan pertandingan yang begitu, akhirnya sadar, ya Allah, sing tak delek iki opo dadi supporter. Wah netokno duwe akeh, tuku kaos bolak-balik. Wis sing penting aku iki seneng. Tak eloki, aku iki supaya seneng. Gak peduli menang, gak peduli kalah, pokoknya aku ini seneng bal-balan. Sudah meninggalkan atribut, sudah bukan hanya melaksanakan syariat, tetapi juga melaksanakan thariqat. Yang lebih penting lagi adalah hak. Tempo hari saya nge-share video, ada yang nge-share video, ternyata kesebelasan dari negara Jepang ini lebih ma'rifat daripada kesebelasan lain. Ada, maksudnya ma'rifat itu ma'rifat persepak bolaan, kehidupan sosial. Bareng kalah itu pemain-pemainnya nunduk. Ucapan terima kasih kepada alam sekitarnya. Di lapangan bola pelatih ngajak seluruh peserta kesebelasan untuk tunduk terima kasih kepada alam. Wong Jepang bisa terima kasih. Kemudian masuk di dalam tempat locker, itu pelatihnya bukan hanya memerintahkan, tetapi dengan sendirinya orang Jepang itu membersihkan. Harus lebih bersih tempat itu daripada awal mereka masuk. Maka sebelum meninggalkan locker kamar itu dibersihkan semua. Ternyata lebih bersih sebelum mereka masuk. Maka orang yang mengamalkan kesucian jiwa harusnya seperti itu. Dimanapun kita berada, jangan meninggalkan kotoran. Harus lebih baik, harus lebih bersih. Harus lebih bersih. Itu kok iso support tenang berita sawit. Nah, kemudian masuk ke dalam poin yang ketiga. Poin kedua sudah supporter. Poin ketiga, kula kali panjenengan iki kados dene ayat sing kula waos, barang siapa yang mendapatkan petunjuk maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara dikenalkan dengan wali mursyid. Kenapa talqin? Saya ingin cerita sejarah talqin, khususnya terkait dengan Naqsabandiyah. Dulu ketika Rasulullah SAW mentalqin, kalau dulu zaman Rasulullah belum ada istilah Naqsabandiyah, jadi memberikan talqin ismudat dzikr itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar ini ditalqin oleh Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepada seluruh sahabat, Sabballahu fi sadri syai'an illa sabbahtu Abu Bakar. Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan, aku telah ditanamkan oleh Allah di dalam hatiku, di dalam dadaku oleh Allah, ditanamkan. Saat ini aku berikan itu kepada Abu Bakar. Semuanya yang ditanamkan oleh Allah kepada Rasulullah itu ditanamkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada semua sahabat ini yang menyamai kedekatannya Abu Bakar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah ditanamkan, diamalkan. Tidak ada yang menyamai tingkat kemuliaan orang yang zikir seperti
seperti itu. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar ini memberikan talqin zikir kepada Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi itu adalah seorang yang cerdas. Ketika diangkat Rasulullah SAW menjadi nabi, beliau itu ahli astronomi, melihat bintang, ada bintang yang bercahaya sangat terang. Dia mengatakan bahwa bintang itu ada di atasnya Mekah. Di bawahnya pasti ada orang yang penting, orang yang hebat. Bahkan dia mengatakan itu tidak lain, cahaya yang sebesar itu adalah seorang nabi yang sudah ditulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana cara Salman Al-Farisi untuk mendapatkan kalimat dzikir itu? Para jamaah sekalian, untuk menemui Syekh Mursyid Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi ini tidak punya biaya. Golongan yang fakir miskin, akhirnya dia itu menjual dirinya. Ada kafilah yang tujuannya ke Mekah, dia tidak punya biaya, menawarkan diri, aku beliin, yang penting aku bisa ke Mekah, apapun yang kamu perintahkan akan aku lakukan, yang penting aku bisa bertemu dengan wali mursyid. Jaraknya Salman Al-Farisi itu adalah dari Parsi, jaraknya sekitar 5.000 km. Kalau Indonesia ke Mekah itu 8.600 km, itu 5.000 km. Kepingin kepatuk Syekh Mursyid, ngedol awake, wis aku jadinya budakmu sampai ke Mekah, apapun yang kau perintahkan kepadaku akan saya lakukan. Makanya diberikan satu teknik peperangan kepada Salman Al-Farisi itu memang betul dia itu ahli dalam astronomi. Saya itu pernah ingin belajar astronomi, ilmu falak perbintangan. Ada seorang kiai tua di Surabaya itu namanya Pak Yai Moya. Saya datang ke sana, Pak Yai, saya ingin belajar ilmu falak. Nomor biar awak mujung mampu belajar ilmu falak di perusahaan Yai. Kiai iso belajar ilmu falak itu sedina orang dino. Sampai kepin jadi muridku 16 tahun belajar ilmu falak. Aku mikir 16 tahun. Belajar nanti gak kawin-kawin. No. Wis. Nopo ba manfaate bener. Cung. Ojo maneh umur manungsa. Godhong kapan logor teko WT iku iso weruh. Jam piro, dina apa, detik ke piro. Itu hebatnya ilmu falak. Tapi ahli-ahli falak sekarang ini sepuh-sepuhnya yang bisa membaca tanda-tanda alam ini semakin sedikit. Saya itu pernah masuk menjadi pengurus Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik. Wah, setahun dalam bulan anggone Laut Selatan, pantai, terus tenggene Kapuk, tenggene nomane Ujung Pangkah, tenggene Tanjung Kodok, tenggene Kenjeran. Terakhir tenggene Condro Dipo. Belajar ilmu falak. Loh, itu baru zaman ditanamkan dari orang per orang. Dari Salman Al-Farisi ketika Sayyidina Abu Bakar mentalkinkan zikir khafi itu kepada Salman Al-Farisi, kemudian Salman Al-Farisi meneruskan kepada Sayyidina Qasim. Sayyidina Qasim meneruskan kepada terus sampai Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi sampai Syekh Muhammad Bahaudin Shah Naksabandi. Nah, Syekh Bahaudin Shah Naksabandi inilah yang mempopulerkan kalimat dzikir, disebarkan ke seluruh dunia. Apa itu? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila panjenengan sudah ditalkin dzikir, nanti ada talkin dzikir dengan kalimat dzikir. Setelah sholat 5
5 waktu mengucapkan kalimat ampuh, kalimat hebat la ilaha illallah sebanyak 165 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama 4 ketupnya. La ilaha illallah juga 4 ketup. Apabila sama-sama membaca kalimat isbat dengan kalimat ismudan itu luar biasa. Biasanya kalau sudah menggabungkan antara kalimat isbat dengan ismudan itu bisa menyalurkan bahwa seluruh badan ini bisa diajak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli silsilah namanya Syekh Muhajir. Syekh Muhajir itu ternyata bisa membaca Al-Quran sampai hatam itu 6.000 kali sehari semalam. Ngatam Al-Quran nomeu, nggak masuk akal. Sak banter-bantere maca Quran itu paling telu, loro, rong hataman. Iki kan nomeu hatam. Ternyata setelah diselidiki, anggota badannya ini bisa berzikir kepada Allah, bisa membaca Al-Quran, dan itu dibuktikan dengan muridnya disuruh mendengarkan perutnya. Ternyata perut beliau itu membaca Al-Quran, telinga beliau itu membaca Al-Quran. Makanya beliau mengatakan, saya bisa membaca la ilaha illallah 1 kali, tetapi pahalanya sama dengan membaca la ilaha illallah 1 miliar kali. Kenapa? 1 miliar rambutnya bisa berzikir. Hatinya illallah. Tangan ini melu dikir, maripati melu dikir, kecil melu dikir, rambut ini melu dikir. Alhamdulillah, tapi pun jadi tujuan, pokoknya dikir mau. Jangan menjadi tujuan. Ya Allah, aku jaluk supaya lebih pasrah mau. Jadi tingkat dikir yang paling sempurna itu adalah tingkat dikir yang dilakukan dengan pasrah. Karena sudah hebat. Tidak ada sesuatu yang menyamai kehebatan Abu Bakar di hadapan Allah setelah aku masukkan sesuatu yang diberikan Allah kepada dirinya. Jenengan telah dimasukkan oleh Syekh Mursyid. Maka inilah alat yang mengantarkan kita kepada Allah untuk menjadi hambanya yang mulia. Luar biasa. Oleh karena itu habis sholat la ilaha illallah 165 kali jangan ditinggalkan. Zikir kofi sebanyak-banyaknya jangan ditinggalkan. Itulah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tadi diumumkan bahwa malam tahun baru tanggal 31-nya kita berangkat Syokbah. Tarik. Kalau Salman Al-Farisi sampai ngedol awake kepengin kepetuk Syekh Mursyid. Sampai ngedol awake kepengin kepetuk Syekh Mursyid. Nah, heran kula nek wonten tiyang sing kelebihan. Khususnya sing nanti kepanggih Syekh Mursyid. Insyaallah para jamaah tanggal 31 itu kalau tidak ada halangan berangkat jam 00. Kan tahun baru tanggal 1 Minggu. Kita berangkat Sabtu jam 00. Nanti anak dugi mereka sak derenge turun, kita bisa menghirup udara Patapan Cenarasa. Udara yang selalu dibacakan di dalamnya kalimat Nabi isbat la ilaha illallah. Insya Allah energi la ilaha illallah ketika kita di sana akan menyucikan energi negatif yang ada pada diri kita. Sing lepas itu rezeki ketutup kali energi negatif muka-muka kebuka. Sing masalahnya ketutup muka-muka kebuka. Ngoten, masya Allah. Dengan dereng soalnya kurang kursinya nih. Jadi namanya itu kapasitas 35 kursi, tapi kita pakai 33 lah. 33 kursi sing daftar sing selawe iku harus bayar. Nah, promosi.
Jadi bayarin itu agak berat di ongkos dengan 500.000, tapi tidak sebanding dengan manfaat yang bisa kita dapat. Mudah-mudahan perjalanannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri biar jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarun nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ila jami'i ahli silsilatil qadiriyatin wa syarabiyya ma'ad surya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah ditunggu dengan deg-degan, takutnya satu poinnya 3 jam. Ini di mana saya? Saya dari Madurasa. Datang jam berapa? Berangkat jam berapa? Mau diisi jam berapa? Terlalu. Alhamdulillah, cuma tidak bisa protes karena beliau pemangku hajat, sahibul bait, tuan rumah, yang seharusnya sewajibnya saya yang harus banyak berterima kasih, karena saya jauh-jauh dari Madura ingin dianggap di sini, dikasih tempat untuk ikut guru mursyid. Majelis ini bukan majelisnya panjenenganipun Al Habib Syamsul Muhafi, tuan rumahnya iya, yang diberikan apa? Wewenang untuk melayani kita semua. Awas habis ini orang mau seger. Nah begitu. Majelisnya ini majelisnya guru kita semua. Majelisnya arwahul muqaddasah, arwah-arwah suci yang tadi disebut oleh beliau. Jadi kemanakib itu kita ikut guru mursyid. Jangan sampai ada yang membawa unek-unek di luar pecinta, pengamal, pecinta kesucian jiwa. Jiwa ini harus bersih. Dengan apa kita membersihkan jiwa ini? Dengan dzikir. Makanya di dalam kitab Fadhailus Syuhur di bulan Jumadil Ula ini pertama jinnya itu jihad. Kapan itu jihad kita mulai? Sejak kita balik sudah harus mulai jihad. Sebelum balik kita belajar jihad. Sesudah itu barulah tercatat yang sudah mencapai umur balik sudah mukallaf. Jadi apa yang diperintahkan laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Sudah menjadi kewajiban bagi orang mukallaf. Begitu. Jadi yang dari tadi disampaikan subhanallah, ayat yang dibacakan oleh qari yang tadi suaranya enak, ternyata tidak lama bersama kita. Kata saya, eman-eman suara begini dilangsungkan sholawat toriki ya. Ternyata belum termasuk pengamal sholawat
Parikiyah gitu. Jadi ada apa adanya dari Madura, suara begitu juga dipakai. Nggak pernah tidur, tawajuh terus. Tawadur. Tiap malam paling tidur nanti jam 7 jam 8 gitu. Alhamdulillah. Jadi apa isi ayat tadi? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang siapa? Orang-orang mukmin itu. Mukmin yang mana? Yang di dalam sholatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu bagaimana? Apa seperti tadi nangis gitu? Bukan. Khusyuk itu bukan nangis. Makanya kata Abah Awas radhiyallahu anhu, kalau khusyuk itu nangis, maka saya orang pertama yang angkat kaki dari Suryalaya. Kenapa? Saya tidak pernah mendengar Abah Anum nangis, dikir nangis, bukan. Karena perintahnya khusyuk. Adapun nangis bukan berarti bisa saja sakit perut, lapar, ingat istri, ingat apa, bisa saja nangis. Tapi di antara tanda khusyuk, walladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa bukiya. Dan orang-orang apabila diingatkan berzikir, kharru tunduk, sujud dan menang. Dan itu rahasia Allah. Jangan dilihat dari penampilan, gaya dan segala macam. Khusyuk adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Khusyuk itu hati yang mengingat Allah. Tidak bisa ingat Allah selalu kalau tidak ditanamkan. Jadi kalau ada orang bisa berpikir tanpa talqin, berarti ada manusia hebat sesudah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang lebih hebat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih talqin, ditanam. Siapa yang nanam? Sayyidina Jibril alaihi salam. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan mentang-mentang hebat bisa baca segala macam tidak talqin, tidak bisa atuh. Tidak akan bisa. Jadi mau khusyuk harus talqin, karena hidup ini perjuangan. Kata siapa? Kata Roma Irama. Hidup adalah pengorbanan ya. Pengorbanan, berlembarai dan lituan. Hidup memang penuh tantangan, begitu katanya. Jadi hidup itu tidak akan berjalan polos, lurus menurut kehendak kita, menurut kemauan kita. Tapi hidup itu adalah perjuangan, jihad. Makanya di jihad, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang paling kecil menuju perang yang paling besar. Apa itu? Jihadun nafsi. Berperang melawan hawa nafsu. Kapan itu? Tanpa henti. Selama nafas ini keluar masuk, denyut nadi berdenyut, darah ini mengalir, perjuangan itu tanpa henti. Makanya di majelis manaqib ini golongan-golongan pecinta kesucian jiwa, karena di dalamnya yang sudah ada di dalam ini laqad radhiyallahu anhu, sudah diridhoi. Ini bukan saya ngarang, tapi saya niru perkataan guru mursyid. Majelis manaqib bukan majelis tempat orang-orang meratap mengharap ridha Allah, tapi majelis manaqib adalah tempat orang-orang yang telah mengantongi ridha Allah.
Makanya jangan cemburu. Begitu saya di Manakib Jawa Timur di Kelampis sana menyebutkan, kalau ada kiai, ada orang berdoa semoga kita masuk surga, jangan diaminkan. Aneh kan? Saya tanya, mungkin ini dipermasalahkan. Masuk ke Zoom, loh di sana aja. Di Zoom yang arahnya ke sana, mungkin masuk. Saya tidak berbicara menurut saya. Saya niru guru, itu ucapan Abah Gaus sudah sangat terkenal. Kenapa? Jangan aminkan. Dan kita bicarakan yang saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang sudah mengantongi ridho Allah. Kalau Allah ridho, sudah mendapatkan ridho, di mana tempatnya? Kok masih mau cerita surga? Kalau kelas surga manusia yang kotor seperti saya, paling apa? Yang didambakan, bidadari, apa namanya, semok, apa bahasa-bahasa, tidak ada kenyanya. Itu kan surganya. Wah, rumah mewah, sungai madu, begitu kan? Tapi surga-surganya manusia pilihan Allah bukan itu. Begitu kita mati tidak akan pulang ke surga, kata Abah, karena tidak ada dalam Al-Quran inna lillahi wa inna ilal jannati raji'un. Yang ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Tidak akan bisa kembali kepada Allah nanti kalau tidak bisa kembali dari sekarang, seperti yang disampaikan oleh Al-Makram tadi. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Manusia berkata pada waktu itu, mau lari kemana ini? Mau lari kemana ini? Dari sekarang belum punya pelarian. Fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah. Berlari bukan dengan dengkul, bukan dengan lutut, bukan dengan kaki, tapi berlari dengan hati yang mengingatnya. Itu berlari kepada Allah. Makanya perjuangan yang tanpa henti ini, kalau kita tidak mempunyai alat untuk bisa memenangkan perjuangan ini, fatal. Karena jihad ini tanpa henti. Tadinya mau berangkat, nggak enak di sana ada itulah tadi. Kena loh. Wala yaltafit. Abah dulu begitu kalau menyampaikan amanat talqin, wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tumarun. Ini kenapa Abah? Muridnya Abah Alim yang jutaan itu, beberapa wakil talqin itu yang jadi hanya satu, yang jadi mursyid. Karena memang tidak menginginkan ke mursyid. Kalau mau tidak akan bisa. Tapi dipilih oleh Allah, dipilih oleh gurunya. Kenapa? Dulu di zamannya Abah Anum itu, Abah Gaus idola semua wakil talqin. Karena beliau masih bukan kabita, kesannya salah tanpa henti ke semuanya nasihat. Ilmu beliau tebal. Begitu Abah Anum pulang, semua ingin jadi mursyid. Banyak pengamalan yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Sekarang pada zaman Abah sudah mulai. Itu perjuangan. Jangan. Mursyid kita beliau. Apa yang dikasih beliau? Makan. Jangan pikir. Di zamannya Abah Anum sudah pernah disampaikan oleh wakil talqin Abah Anum Ajingan Jajan almarhum. Jadi yang tidak diamalkan di Suriah tidak diamalkan di sana. Karena apa? Karena Abah Anum setiap beli satu bulan Abah Gaus diberi kitab Jami' al-Usul fil Awliya. Ada kitab Al-Ghud dari Thariqul Haq. Saya ada 3 pemberian dari Abah Gaus dulu. Yang fotokopinya dikasihkan ke Ajingan Jajan dulu.
Jadi dalam kitab itu ada kitab, pernah saya mendengar ceramahnya sendiri, ilmu sendiri dengan jajan. Kalau di sana sudah mulai mengamalkan sholat utama sesudah Idul Fitri, itu masih melaksanakan sholat utama, puasa 6 harinya itu sudah diamalkan. Tapi aja mengamalkan karena apa? Melihat kitabnya, ada kitabnya. Jadi kalau Abah sudah kasih kitabnya, berarti bebas mengambil, kan begitu. Abah tidak, yang tidak diamalkan. Kita mah alhamdulillah sudah minum khusus, sudah disaring oleh guru mursyid. Makan aja. Ini bukan bahasa yang seperti ini, bukan jawab-jawab. Saya juga niru. Saya di Mekah. Saya mohon izin ke Abah Gaus dulu. Pemirsa mohon izin, apa yang diberikan kepada saya mohon izin, saya ijazahkan, saya kasihkan kepada ikhwan juga. Silahkan kasih pada yang mau. Nah, akhirnya di samping saya ada Kiai tanya segala macam, tanya, Abah menjawab, Kiai yang dikasih itu Kiai sudah minum khusus, tinggal nyantap. Jadi apa yang dari guru mursyid jangan itu lagi lah. Kalau begini bagaimana kan? Tidak butuh fatwa Tuhan, tidak butuh ijtihad, semuanya sudah sangat jelas. Laksanakan semua amaliyah sesuai dengan tuntunan guru mursyid. Tidak ada yang lebih alim, yang lebih ma'rifat, yang lebih hebat dari guru mursyid. Bahkan penduduk dunia ini tidak ada yang lebih tinggi dari Allah sekarang. Kenapa kita sebut-sebut Sultan Aulia, Sultan Aulia? Sadar nggak? Kalau tatanan bahasa, Masya Allah. Tapi apa yang dari guru mursyid pasti ditawar. Kalau begini bagaimana apa? Emang Abah nggak tahu? Ya kalau kamu mau begitu, ya silakan. Berarti kan kamu sudah lebih pintar dari aku, lebih bijaksana dari aku. Tuh, pakai. Alhamdulillah. Jadi jalankan segala sesuatunya sesuai petunjuk guru mursyid. Kenapa harus talqin? Karena kalau tidak ditalqin, tidak akan bisa selalu nadinya, denyut jantungnya. Kalau jantung memompa apa? Jantung memompa apa? Darah. Darah itu disalurkan ke kaki saja, apa ke telinga, apa ke segala penjuru. Semua yang ada di jasad ini, di raga ini, itu yang ngingoni. Dan kenapa itu tadi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Syamsul Satu Habib, seorang ulama, saya bisa dikir, saya sekali dikir, tapi jutaan dikir. Kenapa? Karena yang dikir bukan mulut saja, karena ini sudah terisi. Kalau dinilai apa? Satu saja misalnya, kalau yang di luar sekali baca menghancurkan 4.000 dosa besar, yang di dalam itu 70 kali lipat. Tapi begitu yang di dalam mengaktifkan segala saraf dan segala yang namanya saya tidak tahu, itu bagaimana nilainya. Makanya penting di mulut ini, amal ini, ibadah yang di luar ini tidak akan sampai kepada Allah. Makanya Allah sampai memperagakan salat raga hanya sejidat, hanya sampai ke sejadah, tidak sampai Allah. Sedekah hanya sampai kepada yang ke tangan orang yang menerima. Apa yang sampai kepada Allah? Hati yang mengingatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana yang tidak bisa bermanfaat, tapi tidak bisa berikan kemanfaatan baginya, entah itu hartanya,
tak itu anak cucunya, kecuali hati yang telah datang kepada Allah dengan tunduk. Tunduk bagaimana? Hati ini tidak disibukkan dengan yang lain. Jasad boleh sibuk push up seperti yang disampaikan beliau. Push up buat anak nggak apa-apa, itu juga kewajiban. Tapi push upnya di luar, hatinya juga push up. Hati bersama Allah, jasad bersama anak, istri dan segala macamnya. Begitu. Jadi itu dunia akhirat sudah tercapai diraih sewaktu jasad masih ada di dunia ini. Bagaimana untuk mendapatkan takil dzikir itu? Supaya segala sesuatu amal ibadahnya sampai kepada Allah dari guru mursyid, ditanam mursyid. Begitu, tidak sembarang dicatat. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ingat, beliau menyampaikan semuanya sudah disestempel. Jadi sudah punya stempel. Nah, tinggal kita melihara stempel itu. Kita masuk sana nanti berbondong-bondong dengan berantai-rantai. Neng nong kata abang. Neng nong. Rolls Royce mau lewat, berhenti. Kereta api mau lewat rombongan khusus. Kita mah jelek-jelek begini tapi ganteng saya sedikit. Jelek-jelek begini ikut yang tampang. Bodoh-bodoh begini ikut yang alim. Malas-malas begini ikut yang istiqomah, yaitu abang.